Dua anak ini setiap bulan kita harus ngeluarin 15 juta per Satu bulan. anak apa Dua anak Dua anak. sebulan untuk SPP-nya. Sekarang kalau dia masuk ke sekolah yang lama, nggak mau masuk SMP, harus bayar 70 juta. Waktu masuk SD-nya 50 juta, 60 juta. Ya, saya sampai jual celana, udah sampai habis semua saya jual-jualin. Allah. Nah, ini sekarang ada nggak sih anak yang ikutin sifatnya bapaknya banget gitu kan? Yang mana nih? Nah, sifat bapaknya kan banyak. Oh iya, Penyayang, sabar, kemudian ngayomi, melayani, kemudian satu lagi sifatnya itu adalah mengalah. Nah, yang mana nih kira-kira? Dari mana nih yang kira-kira mukanya? Coba. Tuh, kakaknya langsung kasih tahu ini yang kayak ayahnya katanya sifatnya. Kenapa mama? Dia mengalah, lebih kepada mengalah kakak-kakaknya. Sayang sama kakaknya, walaupun kakaknya kadang-kadang sering senyum-senyum, sering-sering juru-juru, ya. Anak pertama mah gitu, Bang. Iya. Memang kata orang ada yang bilang mental paling kuat anak-anak itu adalah anak perempuan sama anak kedua. Itu ada yang bilang. Anak nomor 2 adalah anak yang paling kuat mentalnya. Karena kenapa? Dia harus kadang-kadang mendidikan sama kakaknya. Kemudian dia harus melihat bagaimana kakaknya tuh lebih diutamakan. Padahal sebenarnya tidak. Kan tidak ada orang tua yang lebih pilih kasih pada anak-anaknya. Semua sama. Karena dalam agama Islam nggak boleh kita menunjukkan kelebihan sayang pada salah satu dari anak kita semuanya sayangnya harus sama. Jadi sama Mas Abrar, dan tutup mukanya dong. Ayah aja nggak malu bukannya begini. Ya, jadi Mas Abrar sayang sama ayah sayang sama Mas Abrar, ayah sayang sama Mas Devan, ayah sayang sama Maila. Jadi ayah sayang sama semuanya, nggak ada yang lebih sayang. Tapi untuk masalah sekolah nih Bang, kira-kira apalagi anak-anak kan zaman sekarang tuh untuk pendidikannya tuh lebih susah untuk belajar dan sebagainya. Yang paling culture shock dari Bang Bedu yang mana nih? Anak pertama yang kedua ya? Yang mungkin ini susah banget deh pelajarannya itu gimana tuh? Yang masa pelajaran susah siapa? Yang sering masa pelajaran susah siapa? Gitu dong, gampang dong. Nih, ini ya masa susah pelajarannya nih. Makanya, tapi sebenarnya dia tuh bisa, cuman karena model anaknya tuh aktif, model anaknya tuh kadang-kadang nggak sabaran, ya kadang-kadang suka malas kerjain PR, suka udahlah gitu, suka apa ya, suka seenaknya gitu loh, apa yang cepet aja. Tapi udah pelan-pelan sudah saya ajarin bagaimana dia harus bertanggung jawab sama apa yang menjadi pekerjaannya dia. Tapi pernah lihat nggak sih PR anaknya sesusah apa Bang? Bahkan saya ngerjain juga pernah. Oh bener. Nah itu bedanya apa tuh dari Bang Bedu dulu pas masih sekolah sampai sekarang tuh pelajarannya yang paling susah adalah PR-nya soalnya dalam bentuk bahasa Inggris semua kan. Semua mata pelajaran soalnya dalam bentuk bahasa Inggris kecuali bahasa Indonesia. Karena nggak mungkin pelajaran bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris, ya kan? Saya juga waktu pelajaran bahasa Inggris nggak mungkin soalnya pakai bahasa Indonesia kan. Tapi kalau matematika, sains, fisika, apa gimana? Apa? Social studies, everything use English conversation, English grammar. Kayak bahasa Inggris semua gitu. Tapi kalau misalkan ngajarin anak yang kalau dulu kan agak galak ya orang tua. Kalau sekarang kalau Bang Bedu ngajarin anak-anak tuh gimana sih untuk masalah? Coba anak-anak gimana? Ayah bagaimana mengajarkan kalian? Gimana Mas Devan ayah mengajarkan kalian? Fun, galak, keras, apa? Biasa aja. Baik. Kalau menurut Mas Abrar? Biasa aja. Apa? Biasa aja. Selain biasa aja ada nggak kata lainnya keluar dari mulut kamu Mas? Kalau untuk ayah? Diajarinnya kayak biasa. Biasa. Tapi kamu ngerti nggak ayah ajarin? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kalau Mas Devan waktu ayah ajarin ngerti? Paham nggak? Paham. Yang waktu perkalian pernah nggak ayah ajar perkalian? Paham nggak Mas Devan? Ingat nggak? Yang ayah ajar perkalian? Ingat misalkan Mas Devan? Yang waktu ayah ajar perkalian, yang dari TV itu, bisa kan? Mas Devan bisa kan? Ayah ajar perkalian? Bisa nggak? Paham nggak? Hah? Lupa. Ya, kurang lebih begitulah.
kemampuan saya dalam mengajar pada anak-anak. Tapi Bang Udo, kalau untuk anak-anak zaman sekarang nih, untuk biaya sekolah dan lain-lain, itu lebih parah nggak sih? Orang-orang kan pada, masuk TK aja hampir belasan juta. Nah, kalau Bang Udo gimana tuh, Bang? Saya sebenarnya bukan yang nggak mau ngomong ya, biaya sekolah. Sakit hati saya. Dua anak ini setiap bulan kita harus ngeluarin 15 juta per Satu bulan. anak apa Dua anak sebulan untuk SPP-nya. Sekarang kalau dia masuk ke sekolah yang lama, kamu masuk SMP harus bayar 70 juta. Waktu masuk SD-nya 50 juta, 50 juta. Ya, saya sampai jual celana, udah sampai habis semua saya jual-jualin. Ya. Akhirnya saya pindahin. Alhamdulillah, bukan saya pindahin karena memang supaya lebih murah ya. Saya pindahin memang karena keuangan ayahnya yang harus disesuaikan. Akhirnya pilih sekolah yang lebih, dan juga tapi tetap masih bagus, masih lumayan juga ya. Alhamdulillah bayarnya nggak sampai 70 juta, cuma 35 juta. Ya, sekarang saya cari paling murah seperti gitu, sekolah-sekolah sekarang yang paling swasta ya. Kecuali negeri kan gratis ya. Dan anak saya kan nggak bisa dapat negeri. Oh, kenapa tuh? Karena kan dia luar negeri semua. Asing kan. Banyak. Bang, ini serius. Iya. Balik serius lagi. Nah, mereka bukannya luar negeri semua lihat. Babanya kan luar angkasa. Alien. Tahu aja. Tapi shock banget itu pas lagi anak pertama atau anak kedua atau pas dibarengin? Ini satu. Sekarang nambah lagi anak ketiga udah Iya mau masuk kan? TK nih sekarang. Nah, Ya itu Allah. paling besar emang pengeluaran tuh dari pendidikan atau gimana, Bang? Pendidikan, kesehatan, sama entertainment emaknya. Oh iya betul ya. Entertainment bundanya kan entertainmentnya kan arisan, jalan-jalan, makan, minum. Mukanya kok agak-agak tertekan ya. Ya gimana lagi, kepala rumah tangga, kepala keluarga. tapi pernah lagi Bang memikirkan kayak ke anak ini biaya sekolah mahal nih, nah tolong belajar yang benar. Pernah nekenin gitu gak ke Nah, anak? itu pernah saya ngomong gitu. Terus itu ngomongnya gimana Bang cara? Mas Abrar. Maksudnya ayah lagi nyotir waktu pada saat itu. Makanya kayak ayah lagi ngomong, saya taruh dulu dong. Cariin. Mas Abrar, Mas Devan. Ingat ya waktu itu ayah bilang, ayah kita tuh biar sekolah mahal. Jadi tolong jangan sia-siakan apa yang udah ayah keluarkan. Kamu belajar yang benar sehingga kamu bisa menyelesaikan tanggung jawab kamu. Tadi aja diem, sekarang oh gatel. Tapi kalau Mas sama kan Devano berarti ya? Devan. Devan. Oh, Devano anaknya. Oh iya. Pernah nggak sih mikir kayak, iya ya ayah ngeluarin uang hampir puluhan juta, aku kayak harusnya belajar berat. Itu pernah kepikiran nggak sama kalian semua gitu? Pernah. Itu jadi pembuktian kamu ke ayah tuh gimana kalau masalah pendidikan tuh, Nak? Nih, anaknya adiknya lagi tanya, jahil aja sih, masing-masing ada kesempatan. Gimana tuh? Gimana? Akhirnya dibuktikan dengan cara belajar yang sungguh. Ya. Ini kalau kakaknya, kamu gimana Mas? Tanggung jawab kamu, ayah sekolahin, kamu tanggung jawabnya gimana? Mas? Ini mudanya Bang Bedung ya? Tapi pernah nggak sih Bang, ada titik terharu banget kayak, oh gue ngeluarin segini, oh anak gue ternyata juara ini atau itu pernah? Saya pernah coba untuk, ayo kalau kamu bisa hafalin surat Al-Ikhlas, Anas, yang mudah-mudah aja deh, sama mereka sempat semangat tuh, semangat, ya kan? Nah, abis itu lupa lagi. Jadi saya kadang-kadang harus coba sekarang surat Al-Ikhlas hafal nggak? Tuh, surat Anas, surat Al-Fatihah. Nah, coba Al-Fatihah aja dulu. Coba. Ini udah gede nggak bisa Al-Fatihah, masuk TV loh Mas. Mau? Nih Mas Devan, surat Al-Fatihah ya. Ya, Bismillah. Nah, terus surat Al-Fatihah. Ya kamu adik lagi baca jadi ganggu. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Ya Allah, anak saya baru bisa Al-Fatihah doang coba. Kalau udah mahal-mahal.